Pengertian dan konsep dasar muraba'ah. Muraba'ah adalah akad dalam syariat Islam yang menetapkan harga produksi dan manfaat ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Skema akad ini adalah transparansi antara penjual kepada pembeli. Konsep dasar muraba'ah. Muraba'ah merupakan salah satu konsep dalam keuangan syariah yang melibatkan dua pihak, yaitu bank dan lembaga keuangan syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam muraba'ah, bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dengan harga yang telah disepakati. Manfaat muraba'ah. Yang pertama, memungkinkan akses keuangan bagi individu atau perusahaan yang ingin membeli barang atau aset tanpa melanggar prinsip keuangan syariah. Yang kedua, mendorong pembiayaan yang adil dan transparan. Yang ketiga, memungkinkan nasabah untuk memiliki barang yang diinginkan dengan membayar secara bertahap melalui cicilan. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi individu. Resiko dalam akad muraba'ah. Yang pertama, resiko pembiayaan. Resiko bahwa nasabah tidak dapat membayar kembali pembiayaan sesuai jadwal yang disepakati. Yang kedua, resiko likuiditas. Resiko bahwa bank tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya karena dana yang terikat dalam pembiayaan muraba'ah. Yang ketiga, resiko pasar. Resiko perubahan nilai barang yang dijual yang dapat mempengaruhi keuntungan bank. Yang keempat, resiko operasional. Resiko yang timbul dari kegagalan proses internal sistem atau dari faktor eksternal seperti penipuan. Yang kelima, resiko hukum. Resiko yang terkait dengan ketidakpatutan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Jenis produk pembiayaan muraba'ah. Yang pertama ada pembiayaan konsumsi. Digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti kendaraan, rumah, atau barang elektronik. Bank syariah membeli barang tersebut dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan. Yang kedua, pembiayaan modal kerja. Digunakan untuk kebutuhan modal kerja perusahaan. Bank membeli bahan baku atau barang dagangan dan menjualnya kepada perusahaan dengan harga yang telah ditambahkan margin keuangan. Yang ketiga, kartu kredit syariah. Beberapa produk kartu kredit syariah menggunakan akad muraba'ah, di mana bank membeli barang yang diinginkan nasabah dan nasabah membayar kembali dengan cicilan yang mencakup margin keuangan. Rukun-rukun muraba'ah ada 4. Yang pertama, pihak-pihak yang berakad. Penjual, pihak yang memiliki barang dan menjualnya dengan margin keuntungan. Pembeli, pihak yang membeli barang dengan kesepakatan harga pokok ditambah margin keuntungan. 2. Objek akad, barang atau jasa. Barang yang diperjualbelikan harus halal, jelas spesifiknya dan memiliki sepenuhnya oleh penjual sebelum dijual. Barang yang tidak boleh mengandung unsur gahar atau ketidakjelasan atau riba. Yang ketiga, harga jual. Harga pokok barang harus diketahui oleh pembeli serta margin keuntungan yang diambil oleh penjual harus disesuaikan secara jelas. Harga jual ini harus disepakati bersama di awal akad. Yang keempat, ada sihat akad, ijab dan qabul. Harus ada pernyataan ijab, penawaran dan qabul penerima antara penjual dan pembeli yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak. Akad bisa dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui tindakan lain yang menunjukkan kesepakatan.
Jenis murabaah. Yang pertama, murabaah kepada pemesan, pembeli, murabaah. Murabaah to the purchase order. Definisinya, pihak pembeli nasabah memesan barang tertentu kepada penjual, bank atau lembaga keuangan syariah yang kemudian membeli barang tersebut dan menjualnya kepada pembeli dengan harga yang mencakup biaya pokok ditambah margin keuntungan. Ciri khasnya, pembeli memesan barang terlebih dahulu dan pihak penjual membelinya sesuai dengan spesifik yang disepakati. Yang kedua, murabaah tanpa pesanan, non-order murabaah. Definisi, lembaga keuangan syariah membeli barang terlebih dahulu tanpa ada pesanan dari calon pembeli, lalu menjualnya kepada pembeli dengan akad murabaah. Ciri khasnya, cara dan contoh menghitung keuntungan dalam akad murabaah. Yang pertama, tentukan harga pokok. Ini adalah harga perolehan barang yang dibeli oleh penjual, misalnya bank syariah. Yang kedua, tambahkan biaya tambahan, termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses pembelian seperti biaya pengiriman atau administrasi. Yang ketiga, tentukan margin keuntungan. Margin keuntungan adalah persentase keuangan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Misalnya, jika margin keuntungan yang disepakati adalah 20%, maka keuntungan dihitung berdasarkan persentase ini dari harga pokok. Yang keempat, hitung harga jual. Harga jual adalah jumlah dari harga pokok, biaya tambahan, dan margin keuntungan. Contoh perhitungan, misalnya bank syariah membeli barang dengan harga pokok 10 juta dan mengeluarkan biaya tambahan sebesar 500.000. Margin keuntungan yang disepakati adalah 20%. Maka harga pokok 10 juta, biaya tambahan 500.000, margin keuntungan 20%, keuntungan 10 juta ditambah 500.000 ditambah 2 juta sama dengan 12.500.000. Dengan demikian, harga jual barang tersebut adalah 12.500.000. Pengertian dan konsep mudharabah. Akad mudharabah adalah jenis akad kerjasama mengenai suatu usaha antara pemilik modal dengan pengelola modal. Kerjasama pada akad mudharabah bertujuan untuk menyediakan seluruh modal dalam memberikan manfaat usaha yang nantinya akan dibagi di antara pemilik modal dan pengelola modal berdasarkan hisab atau bagi hasil yang disepakati dalam akad dan menunjuk pada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Konsep dasar mudharabah. Mudharabah adalah konsep kerjasama dalam keuangan syariah antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha. Pemilik modal menyediakan dana untuk diinvestasikan dalam suatu usaha, sedangkan pengelola usaha bertanggung jawab mengelola usaha. Manfaat mudharabah. Syihabul ma'al, potensi keuangan tinggi, diversifikasi investasi, kemudahan pengelolaan, dan berkah. Yang kedua, mudharib, akses permodalan, fleksibel, motivasi, pengembangan keahlian dan kemandirian. Yang ketiga, umum, pertumbuhan ekonomi syariah, keadilan, dan stabilitas keuangan. Resiko dalam akad mudharabah. Yang pertama, resiko asimetri informasi. Resiko bahwa pengelola usaha mudharib memiliki lebih banyak informasi daripada pemilik modal syahibul ma'al yang dapat menyebabkan keputusan yang tidak optimal. Yang kedua, resiko moral hazard. Resiko bahwa pengelola usaha mungkin tidak bertindak sesuai dengan kepentingan
terbaik pemilik modal, misalnya dengan mengambil resiko yang berlebihan. Yang ketiga, resiko kerugian usaha. Resiko bahwa usaha yang dijalankan mengalami kerugian yang akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola. Yang keempat, resiko kepatuhan. Resiko bahwa pengelola usaha tidak mematuhi ketentuan syariah atau perjanjian yang telah disepakati. Jenis-jenis mudharabah. Yang pertama, jenis mudharabah mutlaqah. Mudharabah tidak terbatas. Definisinya, pemilik modal syahibul ma'al memberikan kebebasan penuh kepada pengelola mudharib untuk menjalankan usaha dengan modal yang diberikan tanpa batas spesifik mengenai jenis usaha, lokasi, atau mitra bisnis. Ciri khasnya, mudharib memiliki fleksibilitas penuh dalam mengambil keputusan selama usaha tersebut halal sesuai syariah. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah terbatas. Definisi, memiliki modal, memberikan syarat atau batas tertentu kepada mudharib seperti jenis usaha yang boleh dijalankan, lokasi usaha, atau pihak yang diajak bekerja sama. Ciri khasnya, mudharib harus menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh rukun-rukun mudharabah. Yang pertama, pihak-pihak yang berakad. Pemilik modal, pihak yang menyediakan modal. Pengelola, pihak yang mengelola modal dan menjalankan usaha. Yang kedua, modal, rasul ma'al. Modal harus dalam bentuk uang tunai atau aset yang dapat diukur dengan jelas. Modal harus diserahkan kepada mudharib dan jumlahnya harus diketahui secara pasti. Yang ketiga, kegiatan usaha. Usaha yang dijalankan harus halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perjanjian mengenai jenis usaha harus dijelaskan dengan baik. Yang keempat, keuntungan. Rib. Keuntungan yang diperoleh harus dibagi berdasarkan kesepakatan yang dibuat di awal dan dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk jumlah tetap. Keuntungan dibagi setelah modal dikembalikan dan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian atau pelanggaran oleh mudharib. Yang kelima, ijab dan qabul. Akad. Harus ada pernyataan ijab penawaran dan qabul penerimaan antara syahibul ma'al dan mudharib. Akad harus dilakukan secara lisan, tulisan, atau dengan cara lain yang menunjukkan persetujuan. Produk pembiayaan mudharabah. Yang pertama, mudharabah mulaqah. Jenis mudharabah ini di mana pengelola usaha mudharib memiliki kebiasaan penuh dalam mengelola modal yang diberikan oleh pihak modal, syahibul ma'al. Contohnya adalah pembiayaan modal kerja untuk perdagangan dan jasa. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Jenis mudharabah di mana pengelola usaha harus mengikuti syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pihak modal. Contohnya adalah investasi khusus di mana dana digunakan untuk proyek tertentu yang lebih disepakati. Yang ketiga, mudharabah mustaqarokah. Kombinasi antara mudharabah dan musyarakah di mana selain modal dan pemilik modal, pengelola usaha juga menyertakan modal sendiri dalam usaha tersebut. Cara dan contoh menghitung hisab dalam mudharabah. Hisab adalah persentase pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menghitung hisab. Yang pertama, tentukan total keuntungan. Hitung total keuntungan yang diperoleh dari usaha selama periode tertentu. Yang kedua, sepakati hisab.
Hisab biasanya disepakati di awal akad mudharabah. Misalnya, pemilik modal mendapatkan 60% dan pengelola usaha mendapatkan 40% dari keuntungan. Hitung bagian keuntungan. Bagian pemilik modal. Total keuntungan dikali hisab pemilik modal. Bagian pengelola usaha. Total keuntungan dikali hisab pengelola usaha. Contoh perhitungannya. Misalnya, total keuntungan usaha 100 juta dan hisab yang disepakati adalah 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola modal. Bagian pemilik modal 100 juta dikali 60% sama dengan 60 juta. Bagian pengelola usaha 100 juta dikali 40% sama dengan 40 juta. Dengan demikian, pemilik modal akan menerima 60 juta dan pengelola usaha akan menerima 40 juta dari total keuntungan. Perbandingan dengan bank konvensional. Murabaah versus kredit konvensional. Murabaah menawarkan kepastian harga dan margin keuntungan yang tetap, sementara kredit konvensional berbasis bunga yang dapat bervariasi. Mudharabah versus investasi konvensional. Mudharabah berbasis bagi hasil dengan pembagian risiko yang adil, sedangkan investasi konvensional berbasis bunga atau dividen dengan risiko yang lebih besar pada investor. Mekanisme akad murabaah. Yang pertama, permintaan dan pembelian nasabah. Pembelian barang oleh lembaga keuangan. Akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah. Penyerahan barang kepada nasabah, pembayaran oleh nasabah. Mekanisme akad mudharabah. Yang pertama, perjanjian awal, akad penyerahan modal, pengelolaan usaha oleh mudharib, pelaporan dan mentoring, pembagian keuntungan, tanggung jawab dan kerugian. Kesimpulannya, pembiayaan, murabaah, dan mudharabah adalah dua instrumen penting dalam keuangan syariah yang menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Murabaah memberikan kepastian dan transparansi dalam transaksi jual beli, sementara mudharabah menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar melalui kerjasama usaha dengan pembagian risiko yang adil.